Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Kania Adila Putri Baltika dengan NIM 670421343. Selanjutnya boleh perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abba Zahid Ilyas dengan NIM 67042100013. Selanjutnya, Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hidran Rabbani dengan NIM 670421315. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ada mind mapping yang sudah kami buat berisikan 10 materi dari mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan. Saya akan membacakan materi 1, 2, dan juga 3. Untuk materi yang pertama, ada Customer Service. Untuk materi Customer Service ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan atau seseorang yang dapat memberikan pengetahuan atau informasi akan produk dan juga jasa yang memang diperjualbelikan oleh perusahaan. Di sini juga bisa dapat internal ataupun eksternal untuk melakukan promosinya dengan cara mengetahui dan juga memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga mendapatkan nilai kepuasan tersendiri dari pelanggan tersebut. Nah, untuk service customer service ini ada dibagi menjadi dua, yaitu service industri, yaitu istilah untuk menggambarkan perusahaan dengan mengutamakan bisnis yang bergerak dalam penyediaan layanan. Yang selanjutnya ada service sektor, merupakan perusahaan yang menyediakan beberapa bentuk pelayanan kepada pelanggan atau konsumen. Bisa dilihat dari penelitian, pengembangan, manufaktur, dan juga produk yang diperjualbelikan. Untuk produk sendiri itu merupakan sesuatu yang diproduksi atau dihasilkan output dari individu atau suatu perusahaan tersebut. Ada juga beberapa faktor dari customer focus organization, yaitu pelanggan internal dan eksternal, lalu fokus terhadap menentukan kebutuhan atau keinginan pelanggan, informasi produk dan juga layanan, juga adanya pengambilan keputusan. Untuk materi yang kedua, ada yaitu untuk materi yang kedua ada Customer Service Management. Ini merupakan lingkungan layanan terdiri dari beberapa faktor termasuk nilai, kepercayaan, norma, ritual, dan praktik kelompok atau organisasi. Nah, di sini strategi membentuk service kultur positif seperti berkomitmen, menunjukkan perilaku baik juga. Baik. Untuk customer culture ini ada juga elemen-elemen yang sangat penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada service philosophy or mission, lalu ada delivery system, employee roles and expectation, ada training, policy and procedure, lalu ada motivator and rewards, product and service, juga manajemen support. Dalam service culture ini juga ada Rumba. Rumba ini singkatan dari realistic atau realistis, understandable, measurable, believable, dan juga attainable, yang merupakan artinya realitas, lalu juga harus bisa dimengerti, lalu terukur, dipercaya, dan juga dapat dicapai. Nah, setelah itu ada juga untuk membangun service strategi ada dua, yaitu untuk menciptakan service culture, juga dari customer-nya harus mengenal bagaimana cara mengenal pelanggan lebih dalam, bagaimana menarik pelanggan, dan juga memastikan layanan itu harus yang terbaik diberikan kepada pelanggan. Untuk materi yang ketiga, yaitu ada materi nonverbal communication skill. Nonverbal communication skill ini untuk menyampaikan pesan atau emosi tanpa menggunakan kata-kata. Nah, di sini nonverbal mencakup bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, gerak tubuh, postur, dan juga sentuhan fisik. Untuk materi yang ketiga ini ada two-way communication atau komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini merupakan proses aktif yang melibatkan dua individu atau lebih yang bertindak sebagai pengirim dan juga penerima pesan untuk menerapkan semua unsur-unsur komunikasi intrapersonal seperti mendengarkan, umpan
balik, dan juga bahasa yang positif. Ada juga elemen yang penting yang harus diperhatikan seperti environment, encoding, feedback, filter, noise, sender, receiver, message, dan juga channel. Mungkin pemaparan materi 1, 2, dan 3 cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dava. Terima kasih. Baik, untuk materi yang keempat, verbal communication skills. Keterampilan komunikasi verbal sangat penting dalam dunia bisnis karena kita berinteraksi dengan berbagai orang setiap hari. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk berbicara dengan jelas, terdengar percaya diri, dan memberikan pesan dengan cara yang efektif. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal, perlu memperhatikan nada suara, kecepatan bicara, dan gaya bicara yang sesuai. Penting juga untuk memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, keterampilan mendengarkan juga penting dalam keterampilan komunikasi verbal karena kita harus mampu memahami perspektif dan kebutuhan audiens. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal, perlu melatih dan memperhatikan kemampuan bicara dan mendengar dengan baik, serta belajar dari pengalaman untuk memperbaiki keterampilan tersebut. Dengan keterampilan komunikasi verbal yang baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan klien, rekan kerja, dan pelanggan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Materi yang kelima yaitu listening to the customer. Mendengarkan kebutuhan dan keluhan pelanggan secara aktif dan empatik adalah kunci untuk memberikan layanan pelanggan yang baik dan membangun kepercayaan. Mendengarkan kebutuhan dan umpan balik pelanggan itu adalah kunci keberhasilan bisnis. Mendengarkan pelanggan dengan cermat membantu kita memahami apa yang mereka inginkan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Untuk mendengarkan pelanggan, perlu melakukan riset pasar, melakukan survei, dan memperhatikan umpan balik yang diberikan melalui media sosial dan ulasan produk. Setelah kita mendengarkan pelanggan, kita dapat menyesuaikan produk, layanan, dan pengalaman pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mendengarkan pelanggan secara terus-menerus jika membantu kita memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk terus-menerus memperbaiki proses mendengarkan pelanggan dan memastikan bahwa bisnis selalu memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu customer service and behavior. Pelayanan pelanggan yang baik memerlukan perilaku positif seperti ramah, sabar, empatik, dan responsif untuk mencapai kepuasan pelanggan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi ketujuh dan ke-8, yaitu Service Breakdown and Service Recovery. Service breakdown adalah kegagalan dalam memberikan layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Service breakdown antara lain adalah dengan dapat mencari tahu apa yang dimaksud dengan pelayanan cacat, peran gaya perilaku, bagaimana caranya menangani emosi, dan mengapa alasan pelanggan pindah ke perusahaan lain. Lalu selanjutnya ada service recovery. Service recovery adalah usaha untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kepercayaan pelanggan. Itu contohnya adalah strategi mengulangi ketidakpuasan pelanggan dan pemecahan masalah, proses pemecahan masalah, implementasi strategi pemulihan layanan. Lalu selanjutnya kita ke materi ke-9, Customer Service in the Diverse World. Diversity atau keanekaragaman merupakan karakteristik, nilai-nilai, keyakinan, dan faktor-faktor yang membuat orang yang berbeda namun tetap mirip. Misalnya adalah seperti nilai budaya dengan kesopanan, harapan privasi, bentuk alamat, dan menghormati ya orang yang lebih tua, pentingnya hubungan, peran jenis kelamin, sikap terhadap konflik, konsep waktu, kepemilikan seharusnya. Lalu dapat juga seperti perbedaan bahasa dan pelanggan dengan keterbatasan, dengan pelanggan yang lebih tua atau dengan yang lebih muda.
Habis itu selanjutnya kita ke materi yang ke-10 yaitu Customer Service pada Teknologi Informasi. Layanan pelanggan IT yang responsif dan efektif diperlukan untuk memastikan kepuasan penggunaan teknologi informasi. Dalam ini sendiri, IT sendiri, ada yang namanya etika pemahaman TIK, yaitu antara lain adalah dengan berbicara dengan jelas, berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami, batasi penggunaan jargon dan slang, mengatur volume suara, dan lain-lain. Lalu ada pula tipe-tipe call center atau help desk, yaitu adalah automated attendant, automatic call distribution, atau ICD system, automatic number identification, computer telephone integration, dan lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dava dan juga Gibran. Mungkin cukup sekian materi atau pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.